Siska adalah seorang wanita sederhana yang selalu berusaha menjadi istri dan menantu yang baik. Sejak menikah dengan Raffi, ia sudah tahu bahwa Bu Vina, ibu mertuanya, bukanlah tipe mertua yang hangat dan penyayang. Namun, Siska selalu berusaha sabar dan menghormatinya. Raffi, suaminya, adalah pria yang sibuk bekerja dan sering tidak menyadari bagaimana ibunya memperlakukan Siska. Bagi Raffi, ibunya adalah sosok yang harus dihormati, sementara Siska tidak pernah ingin mengeluh demi menjaga keharmonisan rumah tangga mereka. Bu Vina adalah wanita parubaya yang masih memegang teguh prinsipnya bahwa menantu harus tunduk pada mertua. Baginya, Siska masih belum cukup pantas untuk menjadi bagian dari keluarganya. Meski begitu, di depan Raffi, ia sering bersikap manis, membuat suaminya tidak menyadari perlakuan buruk ibunya terhadap Siska. Selama ini, Siska memilih diam meskipun sering mendapat sindiran tajam dari Bu Vina. Namun, semuanya berubah saat momen buka bersama keluarga besar, di mana Bu Vina mulai melancarkan hinaan yang lebih tajam dari biasanya. Siska melangkah keluar dari kamar dengan langkah pelan. Udara di luar terasa lebih sejuk dibandingkan dengan suasana hatinya yang penuh kegelisahan. Rumah mertuanya dipenuhi cahaya lampu yang terang, menandakan kesibukan di dalam. Bau dupa samar tercium di udara, bercampur dengan aroma rempah yang menyeruak dari dapur. Sejak menikah dengan Raffi, Ramadan selalu menjadi bulan yang berat bagi Siska. Bukan karena ibadah yang dijalaninya, tapi karena harus melewati hari-hari di rumah Bu Vina, ibu mertuanya. Setiap tahun, Raffi bersikeras agar mereka menghabiskan bulan suci ini bersama keluarga besarnya. Ia ingin Siska lebih dekat dengan ibunya, ingin istrinya diterima dengan baik di keluarga itu. Namun, kenyataannya jauh dari harapan. Bu Vina bukanlah mertua yang hangat. Sejak awal, ia tidak pernah benar-benar menerima Siska. Baginya, menantu hanyalah orang luar yang kebetulan menikah dengan putranya. Sejak awal, ia sudah menunjukkan sikap dingin, seringkali melontarkan kata-kata tajam yang menyakitkan. Meski tak pernah terang-terangan di depan Raffi, perlakuannya terhadap Siska berbeda jauh saat putranya tidak ada. Pagi itu, Siska duduk di teras belakang rumah sambil menatap halaman yang dipenuhi bunga-bunga yang ditanam oleh Bu Vina. Tangan kecilnya sibuk melipat mukena yang baru saja ia pakai. Suasana rumah masih lengang, hanya terdengar suara sayup-sayup dari dapur. Ia tahu, sebentar lagi rumah ini akan dipenuhi oleh keluarga besar Raffi. Setiap Ramadan, keluarga ini selalu mengadakan buka bersama yang dihadiri oleh kerabat dekat. Tradisi yang seharusnya menjadi momen hangat, justru menjadi sesuatu yang paling Siska takutkan. Tahun lalu, ia masih bisa menahan sakit hati saat mendengar sindiran dari Bu Vina. Tahun ini, entah kenapa, perasaannya terasa lebih berat. Langkah kaki terdengar mendekat, membuat Siska menoleh. Raffi keluar dari dalam rumah dengan senyum khasnya. Ia duduk di samping Siska, menyentuh bahu istrinya dengan lembut. "Kamu sudah siap?" tanyanya pelan. Siska menatap suaminya, mencoba menyembunyikan kegundahannya. Ia mengangguk, meski dalam hati masih ada banyak keraguan. "Kalau ada apa-apa, bilang sama aku ya," lanjut Raffi, seakan tahu ada sesuatu yang mengganggu pikiran istrinya. Siska tersenyum kecil, mengangguk sekali lagi tanpa berkata apa-apa. Dalam hatinya, ia tahu, mengeluh pun tak ada gunanya. Seperti tahun-tahun sebelumnya, ia hanya bisa bertahan. Suasana di dalam rumah semakin ramai. Kerabat mulai berdatangan, saling menyapa satu sama lain dengan penuh kehangatan. Siska berdiri di sisi ruangan, melihat semua orang berkumpul, saling bertukar cerita. Di tengah keramaian itu, mata Bu Vina menangkap sosok Siska. Senyum yang terpasang di wajah wanita parubaya itu tampak dingin. Ia berjalan mendekat, membawa aura yang membuat dada Siska terasa sesak. "Apa yang kamu lakukan berdiri di situ saja?" Suara Bu Vina terdengar cukup pelan, tapi syarat akan ketidaksukaan. "Jangan hanya diam,"
Seharusnya kamu lebih sigap membantu. Siska menelan ludah, mencoba menenangkan hatinya. Ia mengangguk dan segera beranjak menuju dapur. Meskipun semua pekerjaan sebenarnya sudah selesai. Ia tahu, tak peduli seberapa keras usahanya, di mata Bu Vina, ia tetap saja menantu yang tidak cukup baik. Di sudut ruangan, Raffi masih sibuk mengobrol dengan sepupu-sepupunya. Ia tak menyadari apa yang baru saja terjadi. Siska menarik napas panjang, mencoba menata hatinya yang semakin rapuh. Hari itu baru saja dimulai, namun ia sudah merasa lelah. Ramadan seharusnya menjadi bulan penuh kedamaian, tapi baginya, setiap detiknya adalah ujian yang harus ia hadapi dengan kesabaran yang semakin menipis. Siska melangkah ke dapur dengan langkah ringan, meskipun hatinya terasa berat. Dapur sudah tertata rapi. Para asisten rumah tangga Bu Vina sudah menyelesaikan pekerjaan mereka. Namun, tetap saja, Siska merasa harus melakukan sesuatu. Tangannya mulai menyusun piring dan gelas di meja kecil di sudut ruangan, sekadar untuk memastikan semuanya tampak lebih tertata. Sejak pagi, rumah ini sudah sibuk dengan persiapan. Setiap tahun, acara buka bersama keluarga besar memang selalu digelar di rumah Bu Vina. Semua saudara, sepupu, dan kerabat dekat berkumpul, menjadikan rumah ini lebih ramai dari biasanya. Tradisi ini sudah berlangsung lama, bahkan sebelum Siska masuk ke dalam keluarga ini. Di luar dapur, suara-suara riang dari ruang tamu terdengar semakin jelas. Anak-anak kecil berlarian, tawa dan canda dari para sepupu Raffi memenuhi udara. Siska menyadari betapa semua orang tampak begitu akrab satu sama lain. Ia sendiri masih merasa seperti orang asing di tengah mereka, meskipun sudah beberapa tahun menjadi bagian dari keluarga ini. Dari pintu dapur, seorang perempuan parubaya masuk dengan wajah yang tetap dihiasi senyum tipis. Mbak Sumi, salah satu asisten rumah tangga yang sudah lama bekerja di rumah Bu Vina, melangkah mendekati Siska. Mbak Siska, sudah selesai semuanya. Tidak perlu repot-repot lagi, katanya dengan suara lembut. Siska tersenyum kecil, menghargai perhatian wanita itu. Aku hanya ingin memastikan semuanya sudah siap, Mbak, jawabnya pelan. Mbak Sumi mengangguk. Ibu tadi mencarimu, katanya lagi dengan nada hati-hati. Jantung Siska berdegup lebih cepat. Ia tahu, panggilan dari Bu Vina jarang berarti sesuatu yang baik baginya. Meski begitu, ia tetap berusaha menguatkan diri. Dengan langkah yang tetap tenang, ia berjalan keluar dari dapur, menuju ke ruang tengah tempat Bu Vina biasanya duduk bersama saudara-saudaranya. Begitu sampai di sana, matanya segera menangkap sosok wanita parubaya itu. Bu Vina duduk dengan anggun di kursi kayu besar berukir, berbincang dengan beberapa anggota keluarga yang lebih tua. Ketika melihat Siska mendekat, tatapan matanya berubah. "Kamu kemana saja?" tanya Bu Vina dengan nada yang terdengar biasa saja, tapi Siska bisa menangkap nada ketidaksenangan di dalamnya. "Tadi di dapur, Bu, memastikan semuanya sudah siap," jawab Siska dengan sopan. Bu Vina menghela napas pelan, lalu menoleh pada salah satu saudara perempuannya yang duduk di sampingnya. "Lihatlah menantuku ini," katanya, dengan senyum yang tampak ramah tapi penuh sindiran. "Sudah bertahun-tahun menikah dengan Raffi, tapi masih saja kaku. Seharusnya, kalau sudah jadi bagian dari keluarga ini, harus bisa menyesuaikan diri dengan lebih baik, bukan?" Siska merasakan dadanya menghangat, bukan karena perasaan nyaman, tapi karena menahan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ia sudah terbiasa dengan ucapan seperti ini, tapi tetap saja setiap kata yang keluar dari mulut Bu Vina terasa seperti tusukan kecil yang menyakitkan. Saudara Bu Vina yang lain hanya tertawa kecil. Sebagian mengangguk setuju, sementara yang lainnya hanya tersenyum tanpa berkomentar. Mereka sudah terbiasa dengan cara bicara Bu Vina, mungkin menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa. Siska menarik napas dalam, mencoba tetap tenang. "Saya selalu berusaha menyesuaikan diri, Bu," katanya pelan.
Bu Vina hanya mendengus pelan, lalu melambaikan tangannya seolah enggan melanjutkan percakapan. "Sudahlah, kamu bantu Mbak Sumi saja. Pastikan tamu-tamu merasa nyaman," katanya sebelum kembali berbicara dengan saudaranya. Siska mengangguk, lalu perlahan mundur dari ruangan itu. Ia tidak ingin berdiri lebih lama di sana, tidak ingin menjadi pusat perhatian dari percakapan yang terasa menyesakan. Ketika ia kembali ke dapur, Mbak Sumi menatapnya dengan sorot mata penuh pengertian. Wanita parubaya itu tidak berkata apa-apa, hanya memberikan tatapan lembut yang seakan mengatakan bahwa ia tahu betapa beratnya posisi Siska. Siska menghela napas, lalu menatap ke arah jendela dapur. Matahari mulai meredup, langit berubah warna menjadi oranye keemasan. Waktu terus berjalan. Sebentar lagi keluarga besar akan berkumpul di ruang utama. Dalam hati, ia bertanya-tanya, sampai kapan ia harus terus bertahan dalam situasi seperti ini? Siska berdiri di dekat jendela dapur, memandang langit yang mulai meredup. Warna jingga keemasan perlahan berganti menjadi biru gelap, pertanda bahwa malam akan segera tiba. Suara lantunan ayat suci dari masjid di kejauhan terdengar merdu, menambah suasana khas Ramadan yang selalu ia rindukan. Namun, hatinya masih terasa berat, terutama setelah pertemuan singkat dengan Bu Vina di ruang tengah tadi. Dari dalam rumah, suara-suara riuh mulai mereda. Sebagian anggota keluarga tampak menuju musola kecil yang ada di dalam rumah untuk melaksanakan ibadah. Siska melihat beberapa saudara Raffi berjalan melewati ruang dapur dengan wajah tenang, membawa mukena dan sarung yang sudah disiapkan sebelumnya. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan hatinya, lalu bergegas menyusul mereka. Di musola kecil yang terletak di sudut rumah, beberapa anggota keluarga sudah duduk rapi, menunggu waktu ibadah. Siska mengambil tempat di barisan belakang, membuka sajadahnya dengan perlahan. Ia melirik ke samping, melihat para sepupu perempuan Raffi yang tengah berbincang pelan. Meski suasana di sini terasa lebih damai dibandingkan dengan ruang utama, tetap saja ada perasaan asing yang menyelimuti dirinya. Ketika ibadah dimulai, Siska berusaha fokus. Ia menundukkan kepala, meresapi setiap lantunan doa yang ia panjatkan. Baginya, Ramadan selalu menjadi waktu untuk lebih mendekatkan diri kepadanya, mencari ketenangan di tengah segala kegundahan. Ia berharap hatinya bisa lebih kuat menghadapi semua yang terjadi di rumah ini. Setelah selesai beribadah, sebagian keluarga kembali ke ruang utama untuk melanjutkan acara. Siska tetap duduk di musola sejenak, menenangkan diri. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama ketika ia mendengar suara langkah mendekat. Ia menoleh dan mendapati Bu Vina berdiri di pintu musola, menatapnya dengan sorot mata yang sulit diartikan. "Kamu tidak ikut berkumpul?" tanya Bu Vina dengan nada yang terdengar biasa, tapi Siska bisa merasakan sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Siska segera berdiri, merapikan sajadahnya. "Saya baru saja selesai, Bu. Saya akan segera ke sana," jawabnya sopan. Bu Vina menghela napas kecil, lalu melipat tangannya di depan dada. "Aku perhatikan, kamu sering menyendiri," katanya pelan. "Kamu ini menantu di rumah ini, seharusnya lebih banyak berbaur. Jangan hanya duduk diam di sudut seperti tamu." Siska menelan ludah, mencoba memahami maksud ucapan itu. Ia tidak merasa menghindar, hanya saja sejak awal ia memang sulit untuk benar-benar merasa diterima. Ia selalu berusaha bersikap baik, membantu sebisa mungkin, tapi tetap saja, seakan-akan ada batas yang tidak bisa ia lewati. "Saya tidak bermaksud menghindar, Bu," ujarnya dengan hati-hati. "Saya hanya tidak ingin merepotkan siapapun." Bu Vina tersenyum tipis, tapi tidak ada kehangatan di dalamnya. "Sudahlah, jangan banyak alasan. Pergi ke ruang tengah sekarang. Tunjukkan bahwa kamu bagian dari keluarga ini." Tanpa menunggu jawaban, wanita itu berbalik dan melangkah pergi. Siska menatap punggung mertuanya yang semakin menjauh, merasakan sesuatu yang mengganjal di dadanya.
Dengan perlahan, ia mengikuti ke ruang tengah. Di sana, suasana sudah kembali ramai. Beberapa anggota keluarga duduk bersantai, berbincang dengan penuh tawa. Suasana seharusnya terasa hangat, tapi bagi Siska, ada sesuatu yang membuatnya sulit untuk benar-benar merasa nyaman. Di salah satu sudut ruangan, Raffi sedang berbincang dengan ayahnya dan beberapa kerabat laki-laki. Tatapan Siska secara refleks mencari suaminya, berharap setidaknya ada seseorang yang bisa membuatnya merasa lebih baik. Namun, Raffi tampak begitu larut dalam pembicaraan, tidak menyadari kehadirannya. Siska akhirnya memilih duduk di dekat salah satu saudara perempuan Raffi. Mereka tersenyum ramah, meskipun percakapan yang mereka bahas terasa begitu jauh dari jangkauan Siska. Mereka membicarakan berbagai rencana keluarga, pertemuan-pertemuan yang biasa mereka lakukan setiap tahun, hal-hal yang bagi Siska masih terasa asing. Di tengah percakapan itu, tiba-tiba Bu Vina kembali bersuara. "Siska, bagaimana dengan keluargamu?" Tanyanya dengan nada yang terdengar ringan, tapi syarat makna. "Apa mereka tidak merasa kesepian tanpa kamu?" Siska menatap mertuanya, berusaha membaca arah pembicaraan ini. Ia tahu, pertanyaan itu bukan sekadar basa-basi. "Saya tetap berkomunikasi dengan mereka, Bu," jawabnya pelan. "Meskipun jauh, kami masih sering berbicara." Bu Vina mengangguk kecil. "Tapi tetap saja, berbeda kan? Seharusnya, seorang istri tetap lebih banyak di rumah suaminya, bukan malah sering mengenang rumah lamanya." Siska merasakan hatinya sedikit terhimpit. Ia tidak mengerti mengapa setiap ucapannya selalu terasa salah di mata Bu Vina. Padahal, ia hanya menjawab dengan jujur. Salah satu saudara Raffi tertawa kecil. Bu Vina memang selalu begitu, tidak suka kalau menantunya masih sering membicarakan keluarga sendiri. Katanya setengah bercanda, tapi Siska tahu ada kebenaran di balik kata-kata itu. Siska menundukkan pandangan, berusaha meredam perasaan yang mulai berkecamuk di dalam dadanya. Malam semakin larut, tapi beban di hatinya justru semakin berat. Seolah, setiap detik yang ia habiskan di rumah ini hanyalah ujian kesabaran yang tidak ada habisnya. Pagi di rumah keluarga Raffi dimulai dengan kesibukan seperti biasa. Beberapa anggota keluarga sudah terjaga, menjalankan ibadah dan melanjutkan aktivitas masing-masing. Siska duduk di teras rumah, menikmati udara segar yang masih sejuk. Ia menghirup napas dalam-dalam, berharap ketenangan bisa bertahan lebih lama. Sejak perbincangan semalam, hatinya terasa semakin berat. Ia merasa selalu menjadi sasaran komentar pedas Bu Vina, seolah apapun yang ia lakukan tidak pernah cukup baik. Namun, Siska berusaha menahan diri, mencoba untuk tetap menghormati ibu mertuanya sebagaimana mestinya. Beberapa saat kemudian, Bu Vina keluar dari dalam rumah. Wanita itu melangkah anggun dengan wajah yang selalu terlihat penuh wibawa. Ketika pandangannya bertemu dengan Siska, ia berhenti sejenak, lalu berjalan mendekat. "Kamu duduk saja di sini sejak tadi?" tanyanya dengan nada datar. Siska menoleh dan berusaha tersenyum. "Saya baru saja selesai beres-beres, Bu." Bu Vina mengangkat alisnya, menatap Siska dengan sorot mata penuh penilaian. "Kalau memang sudah selesai, lebih baik kamu lihat lagi pekerjaan di dalam. Jangan sampai ada yang terlewat. Rumah sebesar ini harus selalu rapi." Siska mengangguk patuh. Ia tahu, meskipun kata-kata itu terdengar biasa, ada maksud lain di baliknya. Bu Vina tidak pernah berbicara tanpa maksud tertentu. Saat Siska hendak beranjak, Bu Vina kembali bersuara. "Oh iya, aku dengar ibumu sering menghubungimu, ya?" Siska terdiam sejenak sebelum menjawab. "Iya, Bu. Kami hanya berbicara sebentar." Bu Vina tersenyum tipis. Sudah jadi istri orang, tapi masih saja sibuk dengan keluarga sendiri. "Kamu harus belajar menyesuaikan diri, Siska. Rumah ini adalah rumahmu sekarang.
Jangan terus-menerus terikat dengan kehidupan lamamu. Siska menggigit bibirnya, menahan perasaan yang berkecamuk di dadanya. Ia ingin membantah, ingin menjelaskan bahwa hubungannya dengan keluarga tidak akan pernah terputus hanya karena ia telah menikah. Namun, ia tahu, berdebat dengan Bu Vina hanya akan memperburuk keadaan. "Baik, Bu," jawabnya singkat. Bu Vina tersenyum puas lalu melangkah pergi. Siska menatap punggung wanita itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia merasa semakin terasing di rumah ini, seolah kehadirannya hanya sebagai beban, bukan sebagai bagian dari keluarga. Hari-hari berlalu dengan perlahan, tapi tekanan dari Bu Vina semakin terasa. Setiap kali ada pertemuan keluarga, ibu mertuanya selalu memastikan bahwa Siska merasa tersisih. Ia sering mengomentari hal-hal kecil, mulai dari cara Siska berpakaian hingga sikapnya saat berbicara. Suatu sore, saat semua orang sibuk dengan kegiatan masing-masing, Siska sedang membereskan ruang tamu ketika Bu Vina tiba-tiba datang dan berdiri di ambang pintu. Wanita itu menyilangkan tangan di dada, menatap sekeliling dengan ekspresi tidak puas. "Kamu ini bagaimana, Siska?" katanya dengan nada menghakimi. "Setiap kali aku melihat, selalu saja ada yang kurang rapi." Siska berhenti sejenak, lalu memeriksa kembali ruangan. Menurutnya, tidak ada yang salah. Ia sudah memastikan setiap sudut bersih dan tertata dengan baik. "Apa ada yang kurang, Bu?" tanyanya hati-hati. Bu Vina mendekat, menunjuk ke sebuah vas bunga yang sedikit miring. "Lihat itu. Kamu tidak teliti. Hal sekecil ini saja kamu tidak bisa perhatikan. Bagaimana dengan hal lain?" Siska menelan ludahnya, lalu dengan cepat memperbaiki posisi vas tersebut. "Maaf, Bu. Saya akan lebih teliti lagi." Bu Vina mendengus kecil. "Aku tidak butuh maaf. Aku butuh kamu belajar lebih baik. Aku tidak mau menantu yang ceroboh dan malas." Kata-kata itu menancap tajam di hati Siska. Ia merasa dipermalukan, direndahkan di dalam rumah suaminya sendiri. Namun, ia hanya bisa menunduk, menyembunyikan perasaannya yang mulai tergores semakin dalam. Hari semakin mendekati akhir Ramadan, tetapi beban di hati Siska semakin berat. Setiap hari, ia harus menghadapi komentar-komentar tajam dari Bu Vina yang seolah tidak pernah puas dengan keberadaannya. Bahkan, saat ia berusaha sebaik mungkin untuk membantu, selalu ada saja kesalahan yang ditemukan mertuanya. Suatu malam, Raffi menyadari perubahan sikap istrinya. Saat mereka berdua berada di dalam kamar, pria itu menatap Siska yang duduk diam di sudut tempat tidur. "Kamu kenapa, sayang?" tanyanya lembut. Siska menoleh perlahan, berusaha menyembunyikan air mata yang hampir jatuh. "Aku tidak apa-apa," jawabnya singkat. Raffi menghela napas, lalu duduk di sampingnya. "Aku tahu ada yang mengganggumu. Kamu terlihat berbeda belakangan ini." Siska terdiam, hatinya terasa berat untuk mengatakan apa yang sebenarnya ia rasakan. Ia takut jika ia mengadu, justru akan membuat hubungannya dengan Bu Vina semakin buruk. Namun, di sisi lain, ia tidak bisa terus memendam semuanya sendirian. "Aku hanya merasa, aku tidak diterima di rumah ini," akhirnya Siska berbisik. Raffi menatap istrinya dengan serius. "Kenapa kamu berpikir begitu?" Siska menggigit bibirnya, ragu-ragu sebelum akhirnya berkata, "Bu Vina, beliau selalu mengkritik apapun yang aku lakukan. Rasanya seperti apapun yang aku lakukan tidak pernah cukup." Raffi terdiam sejenak. Wajahnya menunjukkan ekspresi berpikir, seolah sedang menimbang sesuatu. "Aku tahu ibuku memang keras," katanya akhirnya. "Tapi dia bukan orang jahat, sayang. Mungkin kamu hanya perlu lebih sabar." Siska menatap suaminya, merasa sedikit kecewa dengan jawabannya. Ia tidak mengharapkan Raffi untuk langsung membela dirinya, tapi setidaknya ia ingin didengar. "Aku sudah berusaha sabar, Raffi," katanya pelan.
Tapi sampai kapan? Raffi terdiam, tidak bisa langsung menjawab. Ia tahu, ibunya memang memiliki sifat dominan dan sulit untuk dipuaskan. Namun, ia juga berada dalam posisi yang sulit, terjepit antara istri dan ibunya sendiri. Siska menghela napas panjang. Ia tidak ingin memaksa Raffi untuk memilih di antara mereka, tapi ia juga tidak ingin terus-menerus diperlakukan seperti ini. Malam itu, ia kembali berdoa, berharap bahwa Ramadan ini bisa membawa sedikit ketenangan dalam hidupnya. Namun, jauh di dalam hatinya, ia mulai merasakan bahwa sesuatu harus segera ia lakukan untuk mengubah keadaan. Hari-hari berlalu dengan cepat. Ramadan semakin mendekati akhirnya, tetapi ketenangan yang Siska harapkan masih terasa jauh dari genggamannya. Setiap pagi, ia tetap menjalankan rutinitasnya seperti biasa, bangun lebih awal, membantu di rumah, dan memastikan semua kebutuhan keluarga terpenuhi. Namun, di balik semua itu, hatinya semakin terluka oleh sikap Bu Vina yang tak kunjung melunak. Pagi itu, setelah menyelesaikan beberapa pekerjaan rumah, Siska duduk di ruang tamu sambil melipat pakaian. Suasana rumah cukup tenang karena anggota keluarga lainnya masih berada di kamar masing-masing. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama ketika Bu Vina muncul dari arah dapur dengan ekspresi tidak senang. "Siska," panggilnya dengan nada tinggi. Siska segera berdiri dan menoleh dengan sopan. "Iya, Bu." Bu Vina berjalan mendekat, tangannya melipat di depan dada. "Aku sudah bilang berkali-kali, kalau mau melipat pakaian, lakukan di tempat yang seharusnya. Jangan di ruang tamu seperti ini. Apa kamu tidak punya rasa malu jika ada tamu yang datang?" Siska menundukkan kepala, merasa bersalah meski dalam hatinya ia tahu tidak ada tamu yang berkunjung sepagi ini. "Maaf, Bu. Saya akan pindah ke kamar." Namun, bukannya membiarkan Siska pergi, Bu Vina justru melanjutkan ceramahnya. "Sikapmu ini benar-benar tidak mencerminkan seorang istri yang baik. Aku heran, bagaimana Raffi bisa memilihmu? Kalau saja dia mendengarkan saran ibunya dulu, mungkin dia bisa mendapatkan istri yang lebih pantas." Dada Siska terasa sesak. Kata-kata itu begitu menusuk dan semakin membuatnya merasa tak berharga di rumah ini. Namun, ia tetap menahan diri, menekan perasaan yang bergejolak di dalam dadanya. Tak lama kemudian, Raffi keluar dari kamarnya. Pria itu mengusap wajahnya, tampak masih mengantuk. Ketika melihat istrinya berdiri dengan wajah tertunduk di hadapan ibunya, ia langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. "Ada apa ini?" tanyanya dengan suara berat. Bu Vina menoleh ke arah putranya, wajahnya berubah lebih lembut. "Tidak ada apa-apa, Raffi. Aku hanya menasihati istrimu agar lebih memahami sopan santun dalam rumah ini." Raffi menatap Siska, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, Siska hanya tersenyum kecil dan menggelengkan kepala, seolah ingin mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Raffi mendesah pelan, lalu mengusap tengkuknya. "Ibu, Siska sudah berusaha sebaik mungkin. Kalau ada yang kurang, lebih baik diberitahu dengan cara yang baik juga." Bu Vina mendengus kecil. "Jadi sekarang kamu lebih membela istrimu daripada ibumu sendiri?" Raffi terdiam. Ia tahu betul bagaimana ibunya bisa memperumit suatu masalah jika dibiarkan. Maka, alih-alih berdebat, ia hanya memilih untuk diam dan mengalihkan pembicaraan. Hari itu berlalu dengan penuh ketegangan yang terselubung. Siska tetap menjalankan tugasnya tanpa keluhan, tetapi di dalam hatinya, luka itu semakin dalam. Hingga akhirnya, malam yang dinantikan tiba. Malam buka bersama keluarga besar di rumah Bu Vina. Sejak sore, Siska sudah sibuk membantu di dapur. Ia memastikan semua persiapan berjalan lancar, meski beberapa kali harus menerima sindiran dari Bu Vina yang seakan selalu mencari kesalahannya. Saat para anggota keluarga mulai berdatangan, suasana rumah menjadi lebih ramai.
Siska berusaha untuk tetap tersenyum, menyambut setiap tamu dengan sopan. Namun, di dalam hatinya, ia merasa seperti orang asing di tengah keluarga suaminya sendiri. Ketika semua sudah berkumpul, Bu Vina berdiri di tengah ruangan. Wajahnya berseri-seri saat menyambut saudara-saudaranya. "Alhamdulillah, tahun ini kita bisa berkumpul kembali di bulan suci ini," katanya dengan suara lantang. "Terima kasih sudah datang. Seperti biasa, mari kita nikmati momen kebersamaan ini dengan penuh berkah." Semua orang tersenyum dan mengangguk, menikmati suasana hangat yang tercipta. Namun, saat itu juga, Bu Vina melirik ke arah Siska, lalu tersenyum sinis. "Tapi, sebelum itu, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan," lanjutnya. "Sebagai seorang ibu, tentu aku ingin yang terbaik untuk anakku. Namun, terkadang, apa yang kita harapkan tidak selalu terwujud." Ruangan menjadi sedikit lebih hening. Beberapa orang mulai bertanya-tanya kemana arah pembicaraan ini akan berlanjut. Bu Vina menatap Siska dengan tatapan tajam. "Siska, aku ingin bertanya di hadapan semua orang. Apakah menurutmu, kamu sudah menjadi menantu yang baik?" Siska terkejut. Ia tidak menyangka akan menjadi pusat perhatian dalam acara ini. Semua mata kini tertuju padanya, menunggu jawaban yang akan ia berikan. Dengan hati yang berdebar, Siska mencoba tetap tenang. "Saya selalu berusaha melakukan yang terbaik, Bu," jawabnya dengan suara pelan namun tegas. Bu Vina menggeleng pelan, lalu tertawa kecil. "Berusaha saja tidak cukup, Siska. Seorang istri seharusnya bisa membawa kebanggaan bagi suaminya, bukan malah menjadi beban." Beberapa tamu mulai berbisik-bisik, merasa tidak nyaman dengan situasi ini. Raffi yang duduk di dekat Siska mulai merasa geram. Tetapi sebelum ia sempat berbicara, ibunya sudah melanjutkan. "Aku selalu membayangkan Raffi menikah dengan seseorang yang lebih baik, lebih pantas. Tapi kenyataannya, dia justru memilih seseorang yang bahkan tidak bisa mengurus rumah tangga dengan baik," ucap Bu Vina tajam. Dada Siska terasa semakin sesak. Ia bisa merasakan pipinya memanas, bukan karena malu, tetapi karena marah. Ia telah cukup bersabar selama ini, mencoba menahan diri demi menjaga keharmonisan keluarga. Namun, malam ini, di hadapan semua orang, ia dipermalukan begitu saja. Hening sejenak, sebelum akhirnya Siska mengambil napas dalam dan mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya, ia menatap langsung ke mata Bu Vina, tanpa sedikit pun keraguan. "Maaf, Bu," katanya dengan suara yang lebih kuat. "Tapi, jika sejak awal Ibu tidak menyukai saya, kenapa Ibu tidak pernah mengatakan secara langsung kepada saya, melainkan memilih untuk terus menghina dan merendahkan saya di depan orang lain?" Ruangan mendadak sunyi. Semua orang terkejut dengan keberanian Siska. Bahkan Raffi sendiri tidak menyangka bahwa istrinya akan melawan ibunya dengan cara seperti ini. Bu Vina tertegun, tidak menyangka bahwa Siska akan membalas perkataannya. Ia membuka mulutnya, ingin berbicara lagi, tetapi Siska melanjutkan. "Saya mungkin bukan menantu yang sempurna, Bu, tapi saya selalu berusaha. Jika memang saya dianggap tidak pantas, apakah itu berarti segala usaha saya selama ini sia-sia? Apakah kebaikan seorang istri hanya diukur dari seberapa banyak kesalahannya?" Beberapa anggota keluarga mulai mengangguk setuju. Mereka melihat sendiri bagaimana Siska selama ini berusaha keras untuk diterima dalam keluarga ini, tetapi justru selalu mendapat perlakuan yang tidak adil. Raffi akhirnya berdiri, menatap ibunya dengan serius. "Ibu, cukup. Siska sudah cukup bersabar. Aku tidak mau mendengar lagi dia dihina seperti ini." Bu Vina terdiam, wajahnya berubah tegang. Ia tidak menyangka bahwa putranya sendiri akan membela istrinya di hadapan semua orang. Siska menatap ibu mertuanya sekali lagi, lalu berkata dengan tenang, "Saya tetap menghormati ibu, tapi saya tidak akan membiarkan diri saya dihina lagi."
Malam itu, untuk pertama kalinya, Siska merasa bahwa ia telah memenangkan sesuatu yang selama ini tidak bisa ia dapatkan, harga dirinya. Suasana di ruang keluarga masih tegang setelah perkataan Siska yang begitu tegas. Tidak ada yang menyangka bahwa menantu yang selama ini diam dan selalu mengalah akhirnya berani berbicara. Beberapa anggota keluarga terlihat saling bertukar pandang, sementara Bu Vina masih terdiam, mungkin karena tidak menyangka bahwa ia akan mendapatkan perlawanan di depan keluarga besarnya. Siska menarik napas dalam-dalam, berusaha mengendalikan emosinya. Malam itu, ia merasa bahwa dirinya harus mengambil sikap, bukan lagi sekadar menerima perlakuan buruk tanpa perlawanan. Namun, bukan berarti ia ingin menciptakan perselisihan di malam kebersamaan keluarga ini. Maka, setelah suasana menjadi lebih tenang, ia memilih untuk meninggalkan ruangan, memberi ruang bagi dirinya sendiri untuk menenangkan hati yang masih terasa bergejolak. Siska berjalan menuju kamar dengan langkah pelan. Begitu pintu tertutup, ia duduk di tepi tempat tidur, membiarkan dirinya menghela napas panjang. Matanya menatap keluar jendela, melihat langit malam yang begitu tenang, kontras dengan apa yang baru saja terjadi di dalam rumah. Ia menyadari bahwa bulan Ramadan ini memberinya begitu banyak ujian, tetapi ia juga yakin bahwa kesabaran dan keikhlasan yang ia pertahankan selama ini pasti akan membuahkan hasil. Sementara itu, di ruang keluarga, Raffi masih berdiri di tempatnya. Ia menatap ibunya dengan ekspresi kecewa. "Bu, kenapa ibu selalu bersikap seperti ini pada Siska? Apa salahnya hingga ibu terus memperlakukannya seperti ini?" Tanyanya dengan suara rendah, tetapi tegas. Bu Vina mendengus pelan, lalu mengalihkan pandangannya ke anggota keluarga lain seolah meminta dukungan. Namun, beberapa dari mereka tampak tidak ingin terlibat dalam perdebatan ini. Mereka tahu bahwa masalah ini adalah urusan internal antara ibu mertua dan menantu. "Raffi, kamu itu tidak mengerti," ujar Bu Vina akhirnya. "Aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Aku ingin kamu memiliki istri yang bisa membuatmu bangga, bukan yang selalu membuatku kesal dengan sikapnya." Raffi menggeleng pelan. Ibu hanya tidak mau menerima kenyataan bahwa Siska sudah melakukan yang terbaik. Dan yang lebih menyedihkan, ibu tidak pernah mencoba untuk mengenalnya lebih dalam. Ibu hanya menilai dia dari apa yang ibu ingin lihat, bukan dari siapa dia sebenarnya. Malam itu, acara kebersamaan keluarga tetap berlanjut, tetapi suasana tidak lagi sehangat sebelumnya. Banyak yang merasa canggung setelah kejadian tadi. Beberapa anggota keluarga mulai menyadari bahwa selama ini mereka hanya melihat Siska dari sudut pandang Bu Vina, tanpa benar-benar memahami bagaimana perjuangan menantu itu dalam rumah tangganya. Keesokan harinya, Siska tetap menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Meskipun hatinya masih terasa berat, ia memilih untuk tetap beraktivitas dengan tenang. Ia membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan memastikan semuanya dalam keadaan rapi. Meski masih ada perasaan sedih, ia mencoba untuk tidak memperlihatkan itu di depan orang lain. Saat sore hari menjelang, Siska pergi ke masjid untuk mengikuti kajian Ramadan yang diadakan secara rutin. Ia selalu merasa lebih tenang saat berada di rumah Allah, mendengarkan ceramah yang mengingatkan tentang kesabaran dan keikhlasan dalam menghadapi ujian hidup. Ia duduk di antara para jamaah lainnya, mendengarkan dengan penuh perhatian. Ustaz yang memberikan ceramah malam itu berbicara tentang bagaimana seorang istri harus bersabar dalam menghadapi ujian rumah tangga. Allah tidak pernah memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya, kata ustaz tersebut dengan lembut. Namun, ada saatnya seorang hamba juga harus berani mengambil sikap, bukan untuk melawan, tetapi untuk mempertahankan kehormatan dirinya. Kata-kata itu terasa begitu menenangkan bagi Siska. Ia merasa bahwa ia tidak sendiri. Banyak wanita di luar sana yang juga menghadapi ujian serupa, tetapi yang membedakan adalah bagaimana cara mereka menyikapi cobaan tersebut. Setelah kajian selesai, Siska kembali ke rumah dengan hati yang lebih tenang. Namun,
Saat ia baru saja memasuki pintu rumah, ia mendengar suara Bu Vina yang berbicara dengan seseorang di ruang tamu. "Aku benar-benar tidak habis pikir dengan perempuan itu," ujar Bu Vina dengan nada kesal. Dia kira dengan berbicara seperti tadi malam, dia bisa mendapatkan tempat di keluarga ini? Dia hanya mempermalukan dirinya sendiri. Siska berhenti sejenak di depan pintu, hatinya kembali terasa sakit. Namun, kali ini ia tidak ingin lagi larut dalam kesedihan. Ia sadar bahwa apapun yang ia lakukan, Bu Vina akan selalu mencari kesalahannya. Ia melangkah masuk dengan tenang, menyapa dengan sopan meskipun ia tahu ibunya baru saja membicarakan hal buruk tentang dirinya. "Saya pulang, Bu," ucapnya dengan lembut. Bu Vina menoleh dan menatap Siska dengan sinis. "Dari mana saja?" tanyanya ketus. "Saya dari kajian di masjid, Bu," jawab Siska tanpa menunjukkan ekspresi yang berlebihan. Bu Vina hanya mendengus kecil dan kembali mengobrol dengan orang yang sedang bersamanya. Siska memilih untuk tidak memperpanjang masalah. Ia langsung menuju kamarnya, kembali mencari ketenangan untuk dirinya sendiri. Malam itu, Raffi masuk ke kamar dan melihat Siska yang duduk di dekat jendela, menatap langit. Ia mendekati istrinya dan duduk di sampingnya. "Kamu tidak apa-apa?" tanyanya pelan. Siska menoleh dan tersenyum kecil. "Aku baik-baik saja, Raffi." Raffi menggenggam tangan istrinya dengan lembut. "Aku tahu ini tidak mudah untukmu. Aku tahu selama ini kamu sudah berusaha. Dan aku ingin kamu tahu bahwa aku ada di sisimu." Siska merasa matanya sedikit panas, tetapi ia menahan air matanya. Ia tidak ingin menangis lagi. Ia hanya ingin kuat, untuk dirinya sendiri dan untuk rumah tangganya. "Aku tidak akan menyerah, Raffi," katanya dengan suara yang mantap. "Aku akan tetap bertahan, bukan karena aku ingin membuktikan sesuatu kepada ibumu, tetapi karena aku tahu aku sudah berusaha menjadi istri yang baik." Raffi mengangguk, lalu menarik istrinya ke dalam pelukannya. Malam itu, meskipun masalah masih belum selesai, Siska merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ia tahu bahwa ini adalah perjalanan panjang, tetapi ia tidak akan goyah. Dan ia juga tahu, suatu hari nanti, kebenaran akan berbicara dengan sendirinya. Keesokan harinya, setelah semua kesibukan pagi selesai, Raffi dan Siska duduk berdua di dalam kamar. Raffi terlihat ragu-ragu, tetapi ada sesuatu yang ingin ia bicarakan dengan istrinya. Ia menggenggam tangan Siska dengan erat, memastikan bahwa istrinya benar-benar mendengarkannya dengan tenang. "Siska," ujar Raffi dengan nada pelan, tetapi penuh ketegasan. "Aku sudah berpikir panjang tentang ini. Aku tidak ingin kamu terus-menerus mendapatkan perlakuan seperti ini dari ibu. Aku tahu kamu sudah sangat sabar, sudah sangat bertahan demi aku dan rumah tangga kita. Tapi, aku juga tidak mau terus melihatmu tersakiti setiap hari." Siska menatap suaminya dengan penuh perhatian. Ia tahu Raffi ingin mengatakan sesuatu yang serius, tetapi ia tetap membiarkan suaminya menyelesaikan kata-katanya. "Aku ingin kita hidup sendiri," lanjut Raffi. "Aku ingin kita mencari tempat tinggal yang lebih nyaman, yang bisa membuat kita menjalani rumah tangga dengan tenang. Aku tidak ingin kamu terus menghadapi perlakuan buruk ibu. Aku juga tidak ingin terus berada di posisi sulit, di mana aku harus memilih antara istriku atau ibuku setiap saat." Siska terdiam sejenak. Ia tidak menyangka Raffi akan mengusulkan hal seperti itu. Selama ini, ia memang pernah berpikir untuk hidup terpisah dari Bu Vina, tetapi ia tidak pernah benar-benar berani mengatakannya. Ia selalu berpikir bahwa sebagai seorang istri, ia harus menghormati ibu mertuanya, seburuk apapun perlakuan yang ia terima. "Tapi, Raffi," ucap Siska pelan, "bagaimana dengan ibu? Bagaimana jika dia semakin membenci kita karena keputusan ini? Aku tidak ingin kamu menjadi anak yang durhaka." Raffi menghela napas panjang. "Aku tidak akan menjadi anak durhaka, Siska.
Aku tetap akan bertanggung jawab pada ibu. Aku tetap akan menjaga dan memenuhi kebutuhannya. Tapi, aku juga harus menjadi suami yang baik untukmu. Aku tidak bisa membiarkan rumah tangga kita terus-menerus berada dalam tekanan. Kita butuh ruang untuk membangun kehidupan kita sendiri. Siska memahami maksud suaminya. Ia tahu bahwa ini bukan keputusan yang mudah bagi Raffi. Bagaimanapun juga, Bu Vina adalah ibunya. Sejak kecil, Raffi sudah terbiasa hidup dengan ibunya, dan sekarang, ia harus berani mengambil langkah besar untuk membangun keluarganya sendiri. Aku mengerti, Raffi, ujar Siska akhirnya. Aku juga ingin kita punya kehidupan yang lebih tenang. Aku lelah harus terus bersabar tanpa kejelasan. Aku ingin rumah tangga kita berjalan dengan baik tanpa ada campur tangan yang selalu menyudutkanku. Mendengar itu, Raffi merasa lega. Ia tahu keputusannya tidak akan mudah, tetapi jika Siska mendukungnya, maka ia yakin mereka bisa melewatinya bersama. Ia menggenggam tangan istrinya lebih erat, seolah ingin meyakinkan bahwa apapun yang terjadi, mereka akan tetap bersama. Kita akan mulai mencari tempat tinggal, ujar Raffi mantap. Aku akan mengusahakan semuanya. Aku ingin kamu bahagia, Siska. Siska tersenyum tipis. Kebahagiaanku ada bersamamu, Raffi. Aku hanya ingin kita hidup tenang, tanpa harus terus menghadapi pertikaian. Malam itu, mereka berdua berbicara lebih panjang tentang rencana mereka. Raffi mulai memikirkan tempat yang cocok untuk mereka tinggali. Bagaimana cara berbicara dengan Bu Vina nanti, dan bagaimana cara agar keputusannya ini tidak memperburuk keadaan. Namun, mereka tidak menyadari bahwa di balik pintu kamar yang sedikit terbuka, Bu Vina sudah mendengar semuanya. Wajahnya memerah menahan emosi. Ia tidak terima jika anaknya memilih pergi meninggalkannya demi menantu yang selama ini ia anggap tidak berguna. Dalam hatinya, ia berjanji, ia tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Jika Siska berpikir bahwa ia bisa lepas dari pengaruhnya, maka ia akan memastikan bahwa hidup menantu itu tidak akan pernah tenang. Keesokan harinya, Siska bangun lebih awal dari biasanya. Ia langsung menuju kamar mandi untuk membersihkan diri sebelum melanjutkan tugasnya seperti biasa. Setelah itu, ia mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk menjalani aktivitas di bulan Ramadan. Udara pagi terasa sejuk, dan suasana rumah masih begitu hening. Sementara itu, di kamar lain, Bu Vina masih terbaring di tempat tidurnya. Wajahnya terlihat muram, matanya sedikit membengkak, pertanda ia tidak tidur nyenyak semalaman. Pikirannya masih dipenuhi oleh percakapan yang ia dengar semalam. Rasa kesal dan amarah masih memenuhi dadanya. Bagaimana bisa Raffi, anak kebanggaannya, memilih untuk pergi meninggalkannya demi seorang perempuan seperti Siska? Ia tidak terima. Di ruang keluarga, Raffi duduk dengan wajah serius. Ia sedang mencari informasi mengenai rumah kontrakan yang bisa mereka tempati nanti. Ia ingin mencari tempat yang tidak terlalu jauh dari rumah ibunya, agar ia tetap bisa mengawasi dan membantu ketika dibutuhkan. Namun, ia juga tidak ingin berada terlalu dekat, karena hal itu hanya akan membuat Siska kembali dalam tekanan. Siska menyadari perubahan sikap suaminya. Raffi terlihat lebih diam dari biasanya, seakan sedang memikirkan sesuatu yang berat. Ia tidak ingin mengganggu, tetapi ia juga tidak ingin membiarkan suaminya menanggung semuanya sendirian. Dengan langkah pelan, ia mendekati Raffi dan duduk di sampingnya. Sudah dapat tempat yang cocok? Tanya Siska dengan suara lembut. Raffi menggeleng pelan. Belum. Aku ingin mencari tempat yang benar-benar nyaman untuk kita. Siska mengerti bahwa suaminya ingin yang terbaik untuk mereka. Ia tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan, meskipun hatinya sudah tidak tahan dengan perlakuan Bu Vina yang semakin hari semakin menyakitinya. Saat mereka sedang berbicara, terdengar suara langkah kaki yang mendekat. Bu Vina muncul dari arah kamar dengan wajah yang terlihat berbeda dari biasanya.
Ia menatap Siska dan Raffi dengan pandangan tajam, lalu tanpa banyak basa-basi, ia langsung berbicara dengan nada yang sulit ditebak. "Kalian berdua sedang membicarakan apa?" tanyanya. Raffi dan Siska saling berpandangan. Mereka tahu bahwa Bu Vina pasti sudah mulai curiga. Namun, Raffi mencoba untuk tetap tenang. "Kami hanya berbicara tentang beberapa rencana ke depan, Bu," jawabnya dengan hati-hati. Bu Vina tersenyum tipis, tetapi ada sesuatu dalam ekspresinya yang terasa menekan. "Rencana ke depan? Maksudmu, rencana untuk meninggalkan rumah ini?" Siska terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Bu Vina sudah mengetahui niat mereka. Ia menatap Raffi, berharap suaminya bisa mengatasi situasi ini dengan baik. Raffi menarik napas panjang. Ia tahu ia tidak bisa lagi menyembunyikan hal ini dari ibunya. "Bu, kami tidak berniat meninggalkan ibu begitu saja. Aku hanya ingin membangun rumah tanggaku sendiri dengan Siska. Aku akan tetap bertanggung jawab pada ibu, tetapi kami butuh ruang untuk menjalani hidup kami sendiri." Bu Vina tertawa kecil, tetapi ada nada sarkasme dalam tawanya. "Oh, jadi kalian ingin hidup sendiri? Bagus. Bagus sekali. Jadi, setelah aku membesarkanmu, setelah aku berjuang untuk keluargamu, sekarang kamu ingin pergi meninggalkanku demi perempuan ini?" Siska menundukkan kepala. Ia sudah menduga bahwa Bu Vina akan bereaksi seperti ini. Ia tahu bahwa ibu mertuanya akan merasa tersingkir, tetapi ia tidak menyangka bahwa kata-kata yang keluar dari mulut Bu Vina akan sepedas ini. "Bu, bukan begitu maksudku," Raffi berusaha menjelaskan. "Aku hanya ingin yang terbaik untuk semuanya. Aku ingin ibu bahagia. Aku ingin istriku juga bahagia. Kita semua bisa tetap dekat tanpa harus terus berada dalam situasi yang membuat kita tidak nyaman." Bu Vina menggeleng dengan ekspresi penuh kekecewaan. "Aku tidak pernah menyangka anakku sendiri akan mengatakan hal seperti ini. Seharusnya aku tahu, sejak awal perempuan ini datang ke dalam hidupmu, dia hanya akan menjauhkanmu dariku." Siska menggigit bibirnya, menahan emosi yang mulai bercampur aduk di dalam hatinya. Ia ingin membela diri, tetapi ia tahu bahwa setiap kata yang keluar dari mulutnya hanya akan memperburuk keadaan. Raffi merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Ia tahu bahwa ibunya tidak akan dengan mudah menerima keputusan ini. Namun, ia juga tidak bisa membiarkan ibunya terus menyalahkan Siska. "Bu," ujar Raffi dengan suara lebih tegas, "aku yang memutuskan ini. Ini bukan karena Siska. Aku ingin membangun rumah tanggaku sendiri, dan aku harap ibu bisa memahami." Bu Vina menatap Raffi dengan mata berkaca-kaca. "Kalau kau memang ingin pergi, pergilah. Tapi ingat, jangan pernah kembali ke rumah ini jika suatu saat kau menyesali keputusanmu." Siska merasakan dadanya semakin sesak. Ia tidak ingin hubungan Raffi dan ibunya menjadi rusak karena dirinya. Tetapi di sisi lain, ia juga tidak sanggup jika harus terus hidup dalam tekanan dan perlakuan buruk Bu Vina. Raffi menghela napas panjang. "Bu, aku tidak ingin hubungan kita menjadi buruk. Aku tetap anak ibu. Aku tetap ingin menjaga dan menyayangi ibu. Aku hanya ingin kehidupan yang lebih baik untuk keluargaku sendiri." Bu Vina tidak menjawab. Ia hanya berdiri dan berjalan kembali ke kamarnya tanpa berkata apa-apa lagi. Siska menatap Raffi dengan cemas. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Raffi menggenggam tangan istrinya. "Kita akan tetap pergi, Siska. Tapi aku akan pastikan semuanya berjalan dengan baik." Mereka tahu bahwa keputusan ini tidak akan mudah, tetapi mereka juga tahu bahwa ini adalah langkah yang harus mereka ambil demi kebaikan rumah tangga mereka. Hari-hari berikutnya, suasana rumah semakin tegang. Bu Vina semakin sering menunjukkan sikap dinginnya. Ia tidak lagi berbicara kepada Siska kecuali untuk memberikan sindiran atau perintah yang terkesan merendahkan. Bahkan ketika Raffi ada di rumah,
ia tetap tidak segan-segan mengabaikan keberadaan Siska. Siska mencoba bersabar. Ia tahu ini bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan dan kesabaran. Ia tidak ingin memperkeruh suasana dengan membalas ucapan atau perlakuan buruk ibu mertuanya. Setiap kali hatinya mulai terasa sesak, ia memilih untuk menenangkan diri dengan memperbanyak ibadah. Ia ingin menjaga dirinya dari amarah yang bisa mengurangi pahala puasanya. Setiap sore, ia sibuk mengerjakan berbagai persiapan di rumah. Meskipun Bu Vina memperlakukannya dengan tidak baik, ia tetap menjalankan tugasnya dengan ikhlas. Ia menyapu, merapikan rumah, mencuci pakaian, dan memastikan semua berjalan dengan baik. Namun, di balik semua itu, hatinya semakin hari semakin lelah. Raffi melihat semua perlakuan ibunya terhadap Siska dan merasa tidak tega. Ia berulang kali mencoba berbicara dengan Bu Vina agar berhenti bersikap kasar, tetapi ibunya selalu mengelak dengan alasan bahwa ia hanya ingin mendidik Siska agar lebih patuh sebagai istri. Raffi tahu itu hanya alasan. Ibunya tidak bisa menerima kehadiran Siska sepenuhnya, dan hanya ingin melampiaskan kekecewaannya dengan cara seperti ini. Suatu sore, setelah selesai membersihkan rumah, Siska duduk di kamar sambil membaca Al-Quran. Ia berusaha mencari ketenangan dalam setiap ayat yang ia baca. Raffi masuk ke dalam kamar dan duduk di sampingnya. "Apa kau baik-baik saja?" tanya Raffi dengan nada lembut. Siska menutup mushafnya dan menatap suaminya dengan senyum tipis. "Aku mencoba untuk tetap baik-baik saja." Raffi menggenggam tangan istrinya. "Aku sudah menemukan tempat untuk kita tinggali. Aku akan segera mengurus semuanya. Kita akan pergi dari sini secepat mungkin." Siska mengangguk pelan. Ada kelegaan dalam hatinya, tetapi juga ada rasa sedih karena ia tahu keputusan ini akan membuat hubungan Raffi dan ibunya semakin renggang. Namun, ia juga sadar bahwa jika mereka tetap tinggal, rumah tangga mereka akan semakin tertekan. Sore itu, ketika Siska sedang menyapu halaman, Bu Vina keluar dari rumah dan menatapnya dengan tajam. "Jadi kau benar-benar ingin membawa anakku pergi dariku?" tanyanya dengan nada sinis. Siska berhenti menyapu dan menatap ibu mertuanya dengan tatapan penuh kesabaran. "Bu, aku tidak pernah ingin menjauhkan Raffi dari ibu. Aku hanya ingin menjalani hidup rumah tanggaku dengan tenang. Aku harap ibu bisa mengerti." Bu Vina tertawa kecil, tetapi tawanya penuh sindiran. "Jangan bicara seolah-olah kau wanita yang baik. Aku tahu sejak awal kau hanya ingin mengambil Raffi dariku. Kau pikir setelah menikah dengannya, kau bisa menguasai hidupnya." Siska menunduk, mencoba menahan gejolak hatinya. Ia tidak ingin terpancing emosi. Ini bulan Ramadan, bulan yang mengajarkan kesabaran dan menahan diri dari amarah. Melihat Siska diam, Bu Vina semakin menjadi. "Kalau kau memang ingin pergi, pergilah. Tapi jangan pernah berharap aku akan menerimamu kembali di rumah ini jika suatu saat kau menyesali keputusanmu." Siska menarik napas dalam. Ia tidak ingin memperpanjang perdebatan. Ia hanya ingin semuanya berakhir dengan baik. "Aku hanya ingin ibu bahagia, dan aku ingin kami juga bisa hidup dengan tenang." Bu Vina mengibaskan tangannya dengan kasar. "Tidak usah berpura-pura baik. Aku tidak butuh kata-kata manismu." Siska menatap ibu mertuanya dengan mata yang mulai berkaca-kaca, tetapi ia tetap menahan air matanya agar tidak jatuh. Ia tahu, ini adalah ujian baginya di bulan Ramadan. Ia tidak akan membalas dengan kebencian. Ia memilih untuk tetap diam dan melanjutkan pekerjaannya, meskipun hatinya terasa perih. Malam itu, Siska berbicara lagi dengan Raffi. "Aku ingin kita pergi setelah Ramadan selesai," ujarnya pelan. "Aku tidak ingin meninggalkan rumah ini di tengah bulan suci." Raffi mengerti keinginan istrinya. Ia juga ingin menyelesaikan bulan Ramadan dengan baik sebelum mereka benar-benar memulai kehidupan baru. Namun, ia juga tahu bahwa semakin lama mereka tinggal di rumah ini,
semakin besar tekanan yang akan Siska hadapi. Hari-hari berlalu, Ramadan hampir mencapai akhirnya. Suasana rumah tetap sama, dingin dan penuh ketegangan. Siska tetap bersabar, menjalani hari-harinya dengan penuh keikhlasan. Ia tidak ingin menyimpan dendam kepada Bu Vina, meskipun hatinya seringkali terasa perih. Di penghujung Ramadan, persiapan menyambut Lebaran mulai terlihat. Raffi sengaja meluangkan lebih banyak waktu di rumah, membantu Siska menyelesaikan berbagai persiapan. Meski begitu, Bu Vina tetap bersikap seolah-olah Siska tidak ada. Setiap ada keperluan, ia lebih memilih meminta bantuan Raffi daripada harus berbicara dengan Siska. Suatu malam, setelah selesai menjalankan ibadah, Raffi duduk bersama Siska di dalam kamar. Besok Lebaran, ucapnya pelan, menatap wajah istrinya yang terlihat lelah. Siska tersenyum tipis. Iya, semoga semuanya berjalan dengan baik. Raffi menghela napas, tangannya menggenggam tangan Siska dengan erat. Aku ingin kita tetap menghormati ibu besok. Setelah itu, kita bisa mulai mempersiapkan kepindahan kita. Siska mengangguk. Ia tahu, meskipun Bu Vina memperlakukannya dengan buruk, ia tetaplah ibu dari suaminya. Tidak peduli seberapa sakit hatinya, ia tidak ingin memperburuk hubungan mereka. Pagi hari tiba, suasana Lebaran mulai terasa. Siska tetap membantu membersihkan rumah, menata segala sesuatu agar terlihat rapi. Meskipun dirinya sudah memutuskan untuk pergi setelah ini, ia tidak ingin meninggalkan kesan buruk. Ketika waktu bersalam-salaman tiba, Siska dengan penuh ketulusan meminta maaf kepada Bu Vina. Namun, seperti yang sudah diduganya, Bu Vina hanya menanggapinya dengan dingin. Maaf. Bu Vina menatap Siska dengan sinis. Kau ingin meminta maaf setelah merebut anakku? Setelah membuatnya ingin meninggalkan rumah ini? Siska menahan napasnya, berusaha menguatkan diri. Ia tidak ingin perdebatan terjadi di hari yang seharusnya penuh dengan kebahagiaan. Ibu, Raffi ikut berbicara, suaranya tegas. Ini bukan salah Siska. Aku yang memutuskan untuk pergi. Aku ingin menjalani rumah tanggaku dengan baik, dan aku merasa kami perlu tempat sendiri untuk itu. Bu Vina mendengus kesal. Jadi kau lebih memilih perempuan ini daripada ibumu sendiri? Raffi menghela napas panjang. Aku tidak pernah memilih siapapun, Bu. Aku hanya ingin menjadi suami yang bertanggung jawab. Bu Vina menatap keduanya dengan tajam, lalu melangkah pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Siska hanya bisa diam, hatinya terasa sesak, tetapi ia tetap menahan air matanya. Ia tidak ingin hari ini menjadi hari yang dipenuhi kesedihan. Setelah semuanya selesai, Raffi menggenggam tangan Siska. Setelah ini, kita akan menjalani hidup kita sendiri. Aku ingin kau bahagia, Siska. Siska tersenyum kecil. Aku hanya ingin kita hidup dengan tenang. Mereka tahu, perjalanan ke depan mungkin tidak akan mudah. Tetapi, mereka yakin bahwa dengan bersama, mereka bisa melewati semuanya. Lebaran kali ini mungkin menjadi penanda akhir dari satu fase dalam hidup mereka, tetapi juga menjadi awal dari kehidupan yang baru. Rumah dipenuhi dengan sanak saudara yang datang berkunjung. Suasana Lebaran terasa hangat dengan suara tawa dan percakapan yang menggema di setiap sudut. Meskipun hatinya masih terasa berat, Siska tetap tersenyum, menyambut para tamu dengan penuh hormat. Ia tidak ingin siapapun tahu tentang ketegangan yang terjadi antara dirinya dan Bu Vina. Di sudut ruangan, Bu Vina duduk dengan wajah yang sulit ditebak. Tatapannya sesekali tertuju pada Siska dan Raffi, seolah-olah ia sedang menunggu saat yang tepat untuk melakukan sesuatu. Siska bisa merasakan firasat tidak enak, tapi ia tetap berusaha untuk tidak menunjukkan kegelisahannya. Saat keluarga besar sudah berkumpul di ruang utama, Bu Vina akhirnya berdiri. Semua mata tertuju padanya ketika ia tersenyum tipis.
lalu mulai berbicara dengan nada yang terdengar manis, tetapi penuh dengan sindiran. Keluarga yang terhormat, aku ingin mengucapkan terima kasih karena sudah datang berkumpul di rumah ini. Namun, ada satu hal yang ingin aku sampaikan kepada kalian semua. Ucapnya, suaranya terdengar penuh arti. Siska langsung merasa jantungnya berdebar lebih cepat. Ia tahu, ini bukan sekadar ucapan biasa. Bu Vina pasti sedang merencanakan sesuatu. Sebenarnya, aku sangat kecewa dengan seseorang di rumah ini, lanjut Bu Vina, tatapannya langsung mengarah ke Siska. Sebagai seorang ibu, aku selalu berharap anakku mendapatkan istri yang baik, yang tahu bagaimana menghormati mertua dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Tapi sayangnya, tidak semua perempuan bisa seperti itu. Ruangan yang tadi dipenuhi suara riuh kini berubah menjadi hening. Semua orang saling bertukar pandang, tidak menyangka bahwa Bu Vina akan membicarakan hal seperti ini di hari Lebaran. Siska menatap Raffi dengan gelisah. Raffi terlihat semakin tegang, wajahnya mengeras. Tapi sebelum ia sempat berbicara, Bu Vina kembali melanjutkan. Perempuan yang seharusnya bisa menjadi kebanggaan, malah membuat anakku ingin pergi dari rumah ini. Ia tidak tahu diri, tidak bisa menyesuaikan diri dengan keluarga suaminya, dan sekarang ingin memisahkan seorang anak dari ibunya sendiri. Beberapa orang mulai berbisik-bisik. Beberapa ada yang terlihat tidak nyaman, sementara yang lain hanya diam menunggu kelanjutan dari pernyataan Bu Vina. Siska menarik napas dalam, mencoba mengendalikan dirinya. Ia tidak ingin terpancing, tapi ia juga tidak bisa terus diam jika dirinya dihina seperti ini di depan keluarga besar. Dengan langkah tenang, Siska maju ke depan. Semua mata kini tertuju padanya. Ia menatap Bu Vina dengan penuh ketenangan, berbeda dengan amarah yang terlihat jelas di wajah ibu mertuanya. "Ibu," ucap Siska, suaranya lembut tapi tegas. "Saya selalu menghormati ibu. Sejak awal pernikahan saya dengan Raffi, saya berusaha untuk menjadi menantu yang baik. Saya membantu di rumah, saya menuruti keinginan ibu. Bahkan ketika ibu sering bersikap kasar kepada saya tetap diam dan bersabar." Bu Vina tersentak, tidak menyangka Siska akan berbicara di depan semua orang. "Tapi ada satu hal yang perlu ibu ketahui," lanjut Siska, suaranya semakin tegas. "Menghormati tidak berarti harus menerima perlakuan buruk tanpa melawan. Saya punya hak untuk dihargai, sama seperti ibu ingin dihormati oleh anak dan menantu ibu. Jika saya dan Raffi memilih untuk hidup sendiri, itu bukan karena saya ingin memisahkannya dari ibu, tapi karena saya dan suami saya juga ingin membangun rumah tangga kami dengan tenang, tanpa ada pertikaian." Keluarga besar semakin terdiam. Mereka tidak menyangka Siska akan berbicara setegas ini. Beberapa dari mereka bahkan mengangguk pelan, seolah-olah mereka memahami perasaan Siska. "Ibu ingin menghina saya di depan semua orang, ingin membuat saya terlihat buruk," lanjut Siska, tatapannya tajam menatap Bu Vina. "Tapi saya tidak akan membiarkan ibu merusak hari Lebaran ini dengan kebencian. Saya harap, untuk terakhir kalinya, ibu bisa memahami bahwa saya tidak pernah ingin merebut anak ibu. Saya hanya ingin hidup dengan damai, bersama suami saya." Bu Vina terdiam. Wajahnya merah padam, tangannya terkepal, tetapi ia tidak bisa berkata apa-apa. Semua orang kini menatapnya dengan pandangan yang berbeda. Tidak ada lagi yang membela, karena mereka sadar bahwa yang dilakukan Bu Vina selama ini tidak benar. Raffi akhirnya berdiri, berdampingan dengan Siska. "Ibu, cukup. Aku mencintai istriku dan aku ingin melindunginya. Jika ibu masih ingin terus menyalahkan Siska, itu hak ibu. Tapi aku tidak akan tinggal diam melihat istriku dipermalukan seperti ini." Bu Vina akhirnya terduduk kembali, tidak bisa berkata apa-apa. Sementara itu, keluarga besar mulai melanjutkan suasana Lebaran seperti biasa. Meskipun masih ada ketegangan, tapi semua orang sudah bisa melihat siapa yang sebenarnya bersalah.
Siska menghela napas lega. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar telah membungkam mulut ibu mertuanya dengan cara yang paling elegan. Tanpa teriakan, tanpa kemarahan, hanya dengan keberanian dan kebenaran. Saat suasana mulai kembali tenang, Bu Vina yang merasa dipermalukan di depan keluarga besar menatap Siska dengan penuh kemarahan. Ia tidak terima harga dirinya diinjak-injak oleh menantunya sendiri. Tangannya mengepal erat, dan tanpa berpikir panjang, ia meraih gelas berisi air di meja dekatnya lalu menyiramkannya ke wajah Siska. Seisi ruangan terkejut. Beberapa tamu yang masih berada di rumah itu langsung menutup mulut, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Siska terdiam di tempat, merasakan air dingin yang menetes dari wajah dan jilbabnya. Matanya menatap lurus ke arah Bu Vina, yang kini berdiri dengan napas tersengal, seolah merasa puas dengan apa yang baru saja ia lakukan. Itu hukuman untuk perempuan yang tidak tahu diri, seru Bu Vina dengan suara keras. Kamu pikir dengan bicara manis di depan semua orang, kamu bisa menang melawanku? Aku tidak akan membiarkan kamu memisahkan aku dan anakku. Raffi langsung bergerak mendekati Siska. Ekspresinya berubah muram. Ia meraih tangan istrinya, memastikan bahwa Siska baik-baik saja. Tapi yang membuatnya lebih marah adalah tindakan ibunya yang semakin kelewatan. Ibu, kenapa sampai begini? Suaranya terdengar tajam, berbeda dengan nada lembut yang biasa ia gunakan saat berbicara dengan Bu Vina. Siska mengusap wajahnya dengan tenang, mencoba menenangkan dirinya. Ia bisa merasakan beberapa pasang mata menatapnya dengan simpati, sementara yang lain hanya diam, tak ingin ikut campur dalam masalah keluarga mereka. Salah satu saudara dari pihak Bu Vina, seorang tante yang lebih tua, akhirnya angkat bicara. Vina, kamu sudah keterlaluan. Ini bukan cara seorang ibu memperlakukan menantunya, apalagi di hari yang suci seperti ini. Diam, bentak Bu Vina, matanya memerah karena emosi yang meluap-luap. Ini urusan keluargaku. Tidak ada yang boleh ikut campur. Siska menarik napas dalam-dalam. Ia menatap ibu mertuanya tanpa gentar. Bu, selama ini saya sudah bersabar dengan semua perlakuan ibu. Tapi hari ini, ibu sudah melewati batas. Ucapnya, suaranya tetap tenang namun penuh ketegasan. Saya tidak akan tinggal diam lagi. Jika selama ini saya diam dan mencoba memahami ibu, bukan berarti saya lemah. Saya hanya tidak ingin membuat hubungan ini semakin buruk. Tapi, kalau ibu terus-menerus mempermalukan saya di depan orang lain, maka saya juga punya hak untuk membela diri. Ruangan kembali hening. Bu Vina terkejut mendengar ketegasan Siska. Ia tidak menyangka menantunya yang biasanya hanya diam, kini berani melawan. Raffi menggenggam tangan Siska erat. Cukup, Bu. Jika ibu masih terus memperlakukan Siska seperti ini, maka aku tidak punya pilihan lain selain benar-benar pergi dari rumah ini. Ucapan Raffi bagaikan petir yang menyambar telinga Bu Vina. Ia terhuyung ke belakang, wajahnya seketika pucat. Kamu tidak mungkin meninggalkan ibu hanya karena perempuan ini. Aku tidak meninggalkan ibu. Tapi aku juga tidak akan membiarkan istriku terus disakiti, jawab Raffi dengan nada dingin. Aku sudah dewasa, Bu. Aku punya rumah tanggaku sendiri, dan aku ingin menjalani hidup dengan tenang bersama istriku. Air mata Bu Vina menggenang di matanya, bukan karena penyesalan, melainkan karena kemarahan yang tidak bisa ia luapkan. Ia merasa anaknya sudah benar-benar berpihak pada Siska, dan tidak lagi menghormatinya sebagai ibu. Beberapa anggota keluarga mulai angkat bicara, mencoba menenangkan situasi. Namun, Siska tahu, setelah kejadian ini, tidak akan ada yang sama lagi. Keputusan sudah dibuat, dan ia serta Raffi harus siap dengan konsekuensinya. Dengan kepala tegak, Siska berjalan meninggalkan ruangan, diikuti oleh Raffi. Ia tidak akan membiarkan momen indah lebaran ini dinodai oleh kebencian yang terus-menerus ditanamkan oleh ibu mertuanya. Kini,
Ia hanya ingin menjalani hidup yang lebih baik, tanpa dihantui ketakutan dan rasa sakit karena terus-menerus dihina. Di belakangnya, Bu Vina masih berdiri dengan wajah penuh amarah, sementara keluarga besar hanya bisa saling berpandangan, menyadari bahwa hubungan dalam keluarga ini mungkin tidak akan pernah sama lagi. Siska berjalan meninggalkan ruangan dengan air mata yang mulai mengalir di pipinya. Ia tidak bisa menahan perasaan sedih dan kecewa yang selama ini ia pendam. Hatinya sakit bukan karena air yang disiramkan oleh Bu Vina, tapi karena kenyataan bahwa ibu mertuanya sendiri begitu tega mempermalukannya di depan banyak orang. Raffi yang berjalan di sampingnya langsung merangkul bahunya, mencoba memberikan ketenangan. Namun, Siska tetap terisak pelan. Ia menundukkan kepala, tak ingin ada yang melihatnya dalam keadaan seperti ini. Tapi semua orang di ruangan itu tahu, Siska bukan menangis karena lemah. Air matanya adalah bukti bahwa ia telah terlalu lama bertahan dalam kesabaran yang akhirnya pecah hari ini. Sementara itu, di dalam ruangan, suasana menjadi canggung. Keluarga besar yang tadinya menikmati momen silaturahmi kini hanya bisa diam, menyadari bahwa apa yang baru saja terjadi bukan sekadar pertengkaran biasa. Mereka saling berpandangan, melihat bagaimana Bu Vina berdiri dengan wajah penuh amarah, meskipun dalam hati, mereka tahu siapa yang sebenarnya bersalah. Siska tidak salah. Akhirnya salah satu tante dari pihak keluarga angkat bicara. Selama ini, kita semua tahu bagaimana perlakuanmu pada dia, Vina. Kamu selalu merendahkannya, menyalahkannya untuk hal-hal yang bahkan bukan kesalahannya. Dan sekarang, di hari yang suci ini, kamu mempermalukan menantu yang seharusnya kamu lindungi. Diam, bentak Bu Vina, matanya membelalak marah. Jangan ikut campur. Ini urusan keluargaku. Tapi kami juga keluarga, dan kami sudah cukup melihat apa yang terjadi, sahut saudara laki-laki Raffi dengan nada tegas. Kami semua di sini menyaksikan bagaimana Siska selalu berusaha menghormati ibu, tapi ibu malah terus menghina dan memperlakukannya dengan buruk. Bu Vina terdiam, wajahnya memerah karena emosi bercampur dengan rasa malu. Ia ingin membantah, ingin membela diri, tapi kali ini tidak ada lagi yang bisa ia katakan. Semua orang sudah melihat dan mendengar sendiri bagaimana ia memperlakukan Siska. Di luar, Siska dan Raffi berhenti di sudut halaman rumah. Raffi menatap istrinya dengan penuh rasa bersalah. Aku minta maaf, Siska. Suaranya lirih. Aku seharusnya bisa melakukan sesuatu lebih cepat sebelum semua ini terjadi. Siska menggeleng pelan, mengusap air matanya. Bukan salahmu, Raffi. Aku hanya tidak menyangka, bahkan di hari seperti ini, ibumu masih tega melakukan itu di depan banyak orang. Raffi menghela napas berat. Ia menatap rumahnya yang kini terasa semakin asing. Aku tidak ingin kamu terus-terusan diperlakukan seperti ini. Aku ingin kita benar-benar pergi dari sini, Siska. Hidup sendiri tanpa ada yang mengganggu rumah tangga kita. Siska menatap suaminya, dan untuk pertama kalinya setelah kejadian tadi, ia melihat keteguhan di mata Raffi. Seolah keputusan yang selama ini ia ragu-ragu ambil akhirnya menjadi jelas. Aku siap, jawab Siska dengan suara pelan, tapi penuh keyakinan. Hari itu, meskipun air mata masih tersisa di pipinya, Siska tahu bahwa dirinya telah memenangkan sesuatu yang lebih besar. Harga dirinya tidak lagi diinjak-injak, dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar didukung oleh suaminya. Sementara itu, di dalam rumah, Bu Vina mungkin masih berdiri dengan kemarahannya, tapi semua orang tahu, ia tidak lagi bisa menyembunyikan siapa dirinya yang sebenarnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, Siska dan Raffi benar-benar merealisasikan rencana mereka untuk pindah rumah. Tanpa banyak bicara lagi dengan Bu Vina, mereka mulai mengemasi barang-barang mereka. Raffi sudah menyewa sebuah rumah kecil yang nyaman di lingkungan yang lebih tenang, jauh dari tekanan dan perlakuan buruk ibunya. Saat mereka bersiap untuk pergi,
suasana rumah masih terasa tegang. Bu Vina tidak banyak berbicara, hanya sesekali melirik Siska dengan pandangan tajam. Namun, Siska tidak lagi merasa gentar. Baginya, ini adalah langkah terbaik untuk dirinya dan rumah tangganya. Ketika koper terakhir dimasukkan ke dalam mobil, Raffi menatap ibunya dengan tatapan datar. "Bu, kami pergi bukan karena ingin memutuskan hubungan. Tapi kami butuh ruang untuk hidup dengan tenang tanpa ada pertikaian setiap saat." Bu Vina mendengus sinis. "Hah, jadi sekarang kamu memilih istrimu daripada ibumu sendiri?" "Bukan begitu, Bu," Raffi menjawab dengan suara tenang. "Tapi selama ini, aku terlalu lama membiarkan Siska diperlakukan tidak adil. Aku ingin menjadi suami yang baik untuknya, seperti yang seharusnya." Bu Vina tidak membalas, hanya memutar tubuhnya dan masuk ke dalam rumah dengan wajah kesal. Ia tidak mau mengakui kesalahannya, meskipun di dalam hati, mungkin ia merasa kehilangan. Siska memegang tangan Raffi erat-erat saat mobil mulai bergerak meninggalkan rumah itu. Ia tidak bisa menahan rasa lega yang memenuhi dadanya. Akhirnya, setelah sekian lama, ia bisa memulai kehidupan baru yang lebih tenang. Saat mereka sampai di rumah baru, Siska melangkah masuk dan menatap sekeliling. Rumahnya tidak besar, tapi hangat dan nyaman. Tidak ada suara bentakan, tidak ada hinaan, tidak ada tatapan merendahkan. Hanya ada dia dan suaminya, yang akhirnya benar-benar berdiri di sisinya. "Mulai sekarang, kita jalani hidup kita sendiri," ucap Raffi, menggenggam tangan Siska. Siska tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatinya merasa damai. Hari demi hari berlalu, dan kehidupan baru Siska bersama Raffi berjalan dengan lebih tenang. Tanpa kehadiran Bu Vina yang selalu menciptakan konflik, rumah tangga mereka terasa lebih harmonis. Siska bisa menjalani ibadah dengan khusyuk, tanpa ada tekanan dan ucapan pedas yang selalu mengganggu pikirannya. Namun, di sisi lain, kabar tentang mereka yang pindah rumah rupanya menyebar di antara keluarga besar. Banyak yang mulai mempertanyakan sikap Bu Vina. Bahkan beberapa saudara datang langsung menemuinya untuk menegur dan menyadarkan kesalahannya. Tapi seperti biasa, Bu Vina tidak pernah mau mengakui bahwa dirinya yang bersalah. Suatu hari, tepat setelah sholat Isya di malam terakhir bulan Ramadan, ponsel Raffi berdering. Nama ibunya terpampang di layar. Ia menghela napas sebelum menjawab panggilan itu. "Kamu puas sekarang, Raffi?" Suara Bu Vina terdengar ketus. "Pergi dari rumah, meninggalkan ibumu sendirian, hanya karena perempuan itu?" Raffi mengusap wajahnya, berusaha bersabar. "Bu, aku pergi bukan karena aku membenci ibu. Aku hanya ingin menjalani hidup yang lebih tenang dengan istriku. Tidak ada hidup tenang tanpa restu dari orang tua." Bu Vina berseru, suaranya meninggi. "Kalau kamu terus membela perempuan itu, jangan harap aku akan menganggapmu anak lagi." Kata-kata itu menusuk hati Raffi, tapi ia tidak terkejut. Ibunya memang selalu seperti itu, keras kepala dan enggan mengakui kesalahan. Namun, kali ini Raffi tidak ingin lagi terjebak dalam permainan emosinya. "Kalau itu yang ibu mau, aku tidak bisa memaksa," jawabnya dengan nada datar. "Tapi aku harap suatu hari nanti, ibu bisa melihat siapa yang sebenarnya selalu berusaha menjaga keluarga ini." Setelah itu, Raffi menutup teleponnya. Ia menoleh ke arah Siska yang berdiri di ambang pintu, mendengar percakapan mereka dengan raut wajah penuh pengertian. Siska tidak berkata apa-apa, hanya menggenggam tangan suaminya dengan lembut. Lebaran pun tiba. Meskipun tanpa kehadiran Bu Vina, Siska dan Raffi merayakannya dengan penuh kebahagiaan. Mereka bersilaturahmi dengan keluarga besar yang masih menerima mereka dengan hangat. Tidak sedikit yang memberikan dukungan kepada mereka, mengatakan bahwa keputusan mereka untuk hidup sendiri adalah yang terbaik. Di rumahnya yang dulu, Bu Vina duduk sendirian di ruang tamu. Tidak ada Raffi,
tidak ada Siska, tidak ada suasana ramai seperti tahun-tahun sebelumnya. Perlahan, ia mulai merasakan kehampaan yang selama ini ia abaikan. Di saat yang sama, di rumah barunya, Siska tersenyum menatap suaminya. Meski perjalanan mereka penuh liku, akhirnya mereka bisa menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya, tanpa perlu takut direndahkan, tanpa perlu merasa tidak dihargai. Dan di hari kemenangan itu, Siska tahu bahwa kemenangan sejatinya bukanlah membalas dendam, melainkan menemukan kebahagiaan tanpa harus menyakiti orang lain. Waktu terus berlalu, dan perlahan Bu Vina mulai merasakan betapa sepinya hidup tanpa kehadiran Raffi dan Siska. Ia masih berusaha menampilkan sosok yang kuat di depan keluarga besar, seolah-olah semuanya baik-baik saja, tetapi di balik itu semua, tubuhnya mulai melemah. Sakit-sakitan yang dulu hanya sekadar kelelahan kini semakin sering datang. Kadang tubuhnya menggigil tanpa sebab, kadang kepalanya terasa berat hingga sulit untuk bangun dari tempat tidur. Namun, gengsinya terlalu besar untuk mengakui bahwa ia butuh bantuan. Tetangga-tetangga mulai memperhatikan perubahan itu. Ada yang mencoba menawarkan bantuan, tapi Bu Vina selalu menolak dengan sikap dingin. "Aku masih kuat. Aku tidak butuh bantuan siapapun," katanya setiap kali seseorang bertanya tentang keadaannya. Namun, tubuhnya berkata lain. Suatu hari, setelah menyelesaikan sholat, ia merasa pandangannya berkunang-kunang. Kakinya goyah, dan sebelum sempat meraih pegangan kursi, tubuhnya ambruk ke lantai. Kejadian itu membuat kabar tentang kondisinya sampai ke telinga Raffi. Awalnya, ia ragu untuk datang. Bagaimanapun, ibunya telah mengusirnya secara tidak langsung, bahkan mengatakan bahwa ia bukan anaknya lagi. Tapi di dalam hati kecilnya, Raffi tetaplah seorang anak yang peduli. Siska melihat kegelisahan di wajah suaminya. Dengan lembut, ia berkata, "Bagaimanapun juga, dia tetap ibumu, Raffi. Jika Ibu Vina mau menerima pertolongan, kita harus ada untuknya." Raffi mengangguk. Mereka pun memutuskan untuk mengunjungi rumah Bu Vina. Ketika mereka sampai, rumah itu terasa begitu sepi. Tidak ada suara-suara seperti dulu. Tidak ada yang menyambut di depan pintu. Mereka masuk dan menemukan Bu Vina sedang terbaring lemah di atas tempat tidur. Wajahnya pucat. Raffi menelan ludah, lalu duduk di samping ranjang. "Bu," panggilnya pelan. Bu Vina membuka mata perlahan. Melihat Raffi dan Siska di hadapannya, ada kilatan emosi yang sulit dijelaskan di wajahnya. Ia ingin bersikap tegar, tapi tubuhnya tak lagi mampu berbohong. "Kalian datang?" Suaranya serak, nyaris tidak terdengar. "Iya, Bu. Kami datang," jawab Raffi. Bu Vina memejamkan mata sejenak, lalu menghela napas panjang. Ada gengsi yang masih ia pertahankan, tetapi di sisi lain, hatinya juga terasa hangat karena anak dan menantunya tidak meninggalkannya begitu saja. Namun, apakah ia akan benar-benar menerima mereka kembali dengan tulus? Ataukah gengsinya masih akan menghalanginya untuk meminta maaf atas semua kesalahannya? Siska menatap Raffi, memberi isyarat bahwa mereka akan tetap ada di sana, apapun yang terjadi. Sebab, pada akhirnya, meski pernah disakiti, mereka tetap memilih untuk berbuat baik. Beberapa hari setelah kedatangan Raffi dan Siska, kondisi Bu Vina semakin menurun. Tubuhnya semakin lemah, dan meskipun ia masih berusaha mempertahankan gengsinya, matanya mulai menunjukkan ketakutan yang selama ini ia sembunyikan. Raffi dan Siska tetap merawatnya, meski Bu Vina jarang berbicara. Ia masih sering menunjukkan sikap keras kepala, namun tidak lagi sekuat dulu. Kadang-kadang ia hanya menatap Raffi dalam diam, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi bibirnya tetap terkunci. Suatu malam, ketika Raffi baru saja selesai menunaikan sholat, ia mendengar suara lirih dari kamar ibunya. Ia bergegas masuk, mendapati Bu Vina tengah berusaha bangun dari tempat tidurnya, tetapi tubuhnya terlalu lemah. "Bu, tiduran saja,"
kata Raffi, membantunya berbaring kembali. Bu Vina menatapnya. Ada air mata yang menggenang di sudut matanya. Raffi, panggilnya dengan suara pelan. Iya, Bu. Aku di sini, jawabnya lembut. Bu Vina menarik napas panjang. Tangannya yang dulu kuat kini terasa ringkih saat menggenggam tangan Raffi. Maaf, katanya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Raffi terdiam. Satu kata itu terasa begitu berat untuk diucapkan oleh ibunya, tetapi akhirnya keluar juga. Ia menelan ludah, merasakan emosinya berkecamuk. Bu, sudah tidak apa-apa, jawab Raffi, berusaha menenangkan. Aku dan Siska sudah memaafkan ibu. Siska yang berdiri di ambang pintu ikut meneteskan air mata. Ia tidak pernah membenci Bu Vina sepenuhnya. Hanya luka-luka yang dulu ia rasakan masih membekas. Tetapi melihat wanita tua itu kini terbaring lemah, ia tidak bisa menahan perasaan iba. Bu Vina mencoba tersenyum, meski sangat lemah. Jaga rumah tanggamu baik-baik, katanya pelan. Jangan seperti aku. Raffi mengangguk, menggenggam tangan ibunya erat. Iya, Bu. Aku janji. Malam itu, setelah percakapan singkat itu, Bu Vina akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Wajahnya tenang, seolah beban yang selama ini ia bawa sudah dilepaskan. Pemakaman Bu Vina dihadiri oleh keluarga besar dan tetangga. Banyak yang datang untuk mengucapkan belasungkawa, dan beberapa orang bahkan terkejut melihat Raffi dan Siska tetap setia menemani sampai akhir. Setelah pemakaman selesai, Raffi berdiri di samping Siska, menatap pusara ibunya dengan mata berkaca-kaca. Aku berharap ibu pergi dengan tenang, katanya pelan. Siska mengangguk, menggenggam tangan suaminya. Aku yakin, setelah meminta maaf, hatinya lebih tenang. Raffi menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Mulai sekarang, kita jalani hidup dengan lebih baik, ucapnya. Dan dengan langkah mantap, mereka meninggalkan pemakaman, melanjutkan kehidupan mereka dengan hati yang lebih ringan. Setelah kepergian Bu Vina, Raffi dan Siska kembali menjalani kehidupan mereka dengan lebih tenang. Tidak ada lagi tekanan atau hinaan yang menyakitkan. Mereka memulai lembaran baru, membangun rumah tangga yang lebih harmonis tanpa bayang-bayang masa lalu yang kelam. Bulan Ramadan pun berlalu, meninggalkan banyak kenangan dan pelajaran. Idul Fitri kali ini terasa berbeda. Meski ada kesedihan karena kehilangan, ada juga kelegaan karena semua dendam dan luka hati telah berakhir. Raffi semakin menyadari betapa berharganya keluarga kecil yang ia miliki. Ia menjadi suami yang lebih perhatian, lebih menghargai keberadaan Siska yang selama ini selalu sabar mendampinginya. Siska pun merasakan ketenangan yang sudah lama ia rindukan. Ia tidak lagi harus menahan air mata karena ucapan-ucapan tajam dari mertua. Kini, ia bisa fokus membangun rumah tangganya dengan penuh cinta dan kebahagiaan. Mereka tidak pernah melupakan Bu Vina. Setiap kali berdoa, Raffi selalu menyebut nama ibunya, berharap Allah mengampuni kesalahan-kesalahannya dan memberinya tempat terbaik di sisinya. Meski masa lalu tidak bisa diubah, setidaknya mereka telah mengakhirinya dengan baik, tanpa dendam yang tersisa. Hidup terus berjalan, dan mereka memilih untuk melangkah ke depan dengan penuh keyakinan. Kini, tidak ada lagi ketakutan atau keraguan. Hanya ada harapan, kebersamaan, dan cinta yang semakin kuat di antara mereka. Siska tersenyum, menatap suaminya dengan penuh kasih. Terima kasih sudah memilihku untuk tetap di sisimu, ucapnya pelan. Raffi menggenggam tangannya erat. Dan aku bersyukur karena kamu tidak pernah menyerah padaku, balasnya dengan mata berbinar. Di bawah langit yang cerah, mereka melangkah bersama, meninggalkan masa lalu yang penuh luka dan menyambut masa depan yang lebih indah. Dalam kehidupan rumah tangga, ujian dan cobaan adalah hal yang tidak bisa dihindari. Terkadang,
orang-orang terdekat justru menjadi penyebab luka yang paling dalam. Namun, yang paling penting adalah bagaimana kita menghadapi semua itu, dengan kesabaran, keteguhan hati, dan keyakinan bahwa setiap kebaikan akan berbuah manis pada waktunya. Tidak perlu membalas keburukan dengan keburukan. Terkadang, diam dan bersikap bijak adalah cara terbaik untuk menunjukkan bahwa kita lebih kuat daripada mereka yang menghina dan merendahkan kita. Jangan pernah biarkan orang lain merusak kebahagiaan dan ketenangan rumah tangga yang telah kita bangun dengan penuh perjuangan. Ingatlah, Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Jika kita merasa dizalimi, serahkan semuanya kepadanya. Akan ada waktu di mana kebenaran terungkap dan karma berjalan dengan sendirinya. Yang penting, kita tetap menjadi pribadi yang baik dan tidak ikut terjerumus dalam kebencian. Salam hangat. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Semoga cerita ini bisa memberikan pelajaran berharga dan menjadi pengingat bahwa kesabaran selalu membawa kebaikan. Jangan pernah menyerah dalam menjalani hidup, dan tetaplah menjadi pribadi yang kuat dan penuh kasih sayang. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.